dengan mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Karena orang kalau meninggal di atas sunnah, maka kebahagiaan sudah ada di tangannya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau engkau meninggal di atas sunnah, maka meninggallah. Artinya tidak ada perlu dikhawatirkan. Ya, karena memang sudah coba mencontohi Nabi Muhammad SAW, maka sebagaimana beliau selamat, kita juga pasti akan selamat. Nah, itu yang dimaksud dengan statement Abu Hurairah, "Fala azalu asjudu biha hatta alqah." Maka aku akan terus saja mengamalkannya, sujud itu sampai aku bertemu dengan Allah atau meninggal dunia. Jadi itu tentang surah Al-Insyiqaq, surah nomor 84 dalam Al-Quran, dan terdiri dari 25 ayat. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga membaca surah At-Tin ketika sholat Isya dalam safar beliau. Dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safar, faqara fil Isya fi ihda ar-rak'ataini bi wat-tini waz-zaitun. Suatu ketika Nabi SAW berada dalam safar atau perjalanan jauh, kemudian pada saat sholat Isya beliau membaca surah At-Tin dalam salah satu rakaatnya. Tentu kedua riwayat ini ada footnote di bawah ya, diriwayatkan dua-duanya oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam redaksi Al-Bukhari disebutkan bab tanda kutip bacaan dalam sholat Isya. Sementara Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' wat-tini waz-zaitun fil Isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu au qira'ah. Aku mendengarkan Nabi SAW membaca surah At-Tin ketika sholat Isya. Dan sungguh aku tidak pernah mendengar seorang pun yang suara atau bacaannya lebih bagus daripada bacaan beliau. Ibnu Hajar berkata, kita baca dulu paragraf terakhir di masalah At-Tin ini, baru kita coba ambil korek faedah dari hadis. Ibnu Hajar ini nama seorang ulama rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari. Fathul Bari ini pernah kita sampaikan ya, dia adalah kitab yang menulis tentang syarah Sahih Bukhari. Ya, jadi Imam Bukhari punya buku dikenal dengan Sahih Bukhari. Nah, biasanya ulama-ulama itu kalau sudah nulis buku akan datang generasi selanjutnya, ulama-ulama lain yang coba mentalik, menambahkan informasi, mensyarah, menjelaskan lagi lebih jauh. Nah, Sahih Bukhari pernah ditelusuri lagi oleh Ibnu Hajar dan keluar buku namanya Fathul Bari menjelaskan syarah Sahih Bukhari. Ya gitu ya. Itu Fathul Bari yang dimiringkan di buku kita itu adalah syarah Sahih Bukhari ditulis oleh Ibnu Hajar. Nabi SAW membaca surah-surah pendek ketika sholat Isya karena beliau tengah menjadi musafir. Safar itu sendiri menuntut adanya keringanan. Sementara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi tentang masalah surah Al-Insyiqaq difahami bahwa Nabi SAW tidak sedang menjadi musafir. Karena itu beliau membaca surah yang agak panjang. Baik, kita coba ambil dulu pelajaran dari riwayat Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu di halaman 94 dan nyambung ke halaman 95. Yang pertama kedudukan Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu di mana beliau menyampaikan kepada kita riwayat ini ya. Kemudian selanjutnya adanya informasi bahwasanya Nabi SAW kalau sholat Isya dan beliau musafir membaca di salah satu rakaatnya wat-tini waz-zaitun. Maknanya bisa kena orang musafir biasanya qasar ya, dipangkas ya, Isya 4 jadi 2. Maka di salah satu rakaat pertama atau rakaat keduanya beliau membaca wat-tini waz-zaitun. Berarti di sini ada pilihan. Boleh di rakaat pertama Isya, boleh di rakaat kedua Isya. Yang tidak dibaca surah wat-tini waz-zaitun boleh baca surah yang lain. Tentu sekali lagi ini sunnah ya. Artinya kalau kita lagi safar dan tidak baca wat-tini waz-zaitun pun tidak masalah, tetap sah sholatnya. Tetapi sudah kami bahasakan tadi di pembukaan kita, riwayat-riwayat seperti ini hanya akan dipedulikan oleh orang yang peduli dengan ibadahnya. Dia ingin ada varian yang banyak tertulis di buku amalnya yang nanti dia akan mendapatkan ekstra pahala. Nah seperti itu kurang lebih ya. Karena kalau kita misalnya sholat nih Isya, kita baca Wad-Duha, kita baca misalnya surah Al-Masad, ya, Wat-Tabbat Yada misalnya, tidak ada masalah. Tetap aja dapat pahala sesuai dengan
niat kita, karena kita yang penting menyempurnakan setelah Al-Fatihah baca surah. Tetapi kalau kita pilih surah ini, Wattini Wazzaitun, di sholat isya kita lagi safar, maka dia dapat ekstra pahala. Selain ekstra pahalanya adalah karena baca surah setelah Al-Fatihah, yang kedua adalah dia mendapatkan karena ingin lebih detail mengikuti contoh dari Nabi. Ya, ini ada pahala sendiri. Ya, ini ada pahala sendiri. Sudah kami bahasakan tadi, makin kita coba mendekatkan diri kepada Allah secara detail, maka Allah makin dekat dengan kita. Dan makin dekat dengan Allah berarti otomatis makin terpenuhi kebutuhan kita. Ya, dan makin terselamatkan dari segala macam mara bahaya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah kedudukan Wattini Wazzaitun, surah ini. Karena dipilih khusus oleh Nabi SAW untuk dibaca. Tentu nanti kita akan coba lihat setelah ini, kita tadabburi surah Al-Insyiqaq dengan surah At-Tin, ya, supaya lebih mendalam kita fahami maknanya gitu ya. Kita lanjutkan dulu, baru nanti kita akan tadabburi surah-surah itu. Selanjutnya riwayat dari Samurah bin Jundub dan radhiyallahu anhu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundub sahabat Nabi, ya, yang pada saat Nabi SAW meninggal umurnya masih sangat muda gitu ya. Makanya dia menukil dari sahabat yang lain namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi itu sangat normal orang belajar dari orang yang lebih tua walaupun dia sezaman gitu ya. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berkata,